Perkenalkan, nama saya Kelvin Sajaya dengan NPM 1742051 dari kelas 6 AKMA. Berikut saya akan melakukan uji terhadap data MapPen, di mana terdapat ukuran dewan, komposisi dewan, ukuran komite audit, dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen, ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol, dan struktur modal sebagai variabel dependen. Kemudian akan saya uji dan menggunakan SPSS. Pertama, klik File, Import Data, Excel, kemudian buka data tersebut. Kemudian klik OK. Di bagian variable view, labelnya kode, tahun, profitabilitas. Kemudian pengukurannya diganti dengan scale untuk ukuran dewan, ukuran komite audit juga scale. Kembali ke data view. Kemudian klik analyze, descriptive statistik, deskriptif. Masukkan semua variabel. Klik option. Kemudian centang sum, variance, range. Klik continue. Oke. Maka akan menunjukkan hasil deskriptif statistik di mana N ini menandakan bahwa terdapat 1916 data. Kemudian range minimum, maksimum, sum, min, standar deviasi, variance dari masing-masing variabel. Standar deviasi berarti semakin tinggi itu data semakin bervariasi. Kemudian kembali lagi ke sini. Klik analyze, regression, linear. Oh ya, step ini itu untuk melakukan penghapusan outlier. Oke, kita masukkan struktur modal ke dependent dan 6 variabel ini ke independent. Kemudian klik save. Student dice deleted dicentang. Kemudian klik continue dan klik OK. Maka di sini akan muncul kolom SDR. Kemudian kita copy file ini, copy data ini ke file Excel yang baru. Kemudian paste. Untuk mempermudah kerapian, saya akan tambahkan kolom untuk nomor 1, 2, 3. Kemudian judul, kode, tahun, ukuran dewan akan saya singkat dengan UD. Kemudian komposisi dewan, KD, ukuran komite audit, UKA, kepemilikan manajerial, KM, ukuran perusahaan, UP, kemudian profitabilitas, profit, struktur modal, SM, dan yang terakhir itu SDR. Untuk penghapusan outlier, maka kita lihat dari angka SDR, di mana kita cari angka yang di atas 1,96 dan di bawah minus 1,96, kemudian dihapus. Pertama kita tambahkan filter dulu di atas. Kemudian sort smallest to largest, di mana angka yang di bawah minus 1,96 ada BRNA. Kemudian di delete. Dan yang di atas 1,96 yaitu dimulai dari sini OCAP. Di delete juga. Kemudian filter urutin ulang. Kemudian hapus kolom nomor. Hapus kolom SDR juga. Kemudian di save dengan nama data setelah hapus outlier. Data harus di save dalam bentuk Excel 97 2003 workbook. Kemudian klik save. Setelah itu dilanjutkan dengan eViews.
klik File, Open, Foreign Data as Word File, kemudian cari data tadi, maaf tadi gak ke save, sekali lagi, data setelah hapus outlier, buka data setelah hapus outlier ini, kemudian klik next, 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 finish, klik no. Maka akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik proc, reshape current page, unstack new page. Series name seperti yang tadi yaitu kode, klik, kemudian tahun. Kemudian klik OK. Cari yang kode, kemudian diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan klik estimate, masukin variabel dependent yaitu SM, kemudian tambahkan tanda tanya. Kemudian variabel independent control akan dimasukkan di bagian sini. Tadi ada UD, ukuran dewan. Oh ya, pertama kita harus tambahkan C di depan, kemudian spasi UD, tanda tanya, KD, tanda tanya, UK, tanda tanya, KM, tanda tanya, UP, tanda tanya, profit, tanda tanya, SM, oh ya, SM itu dependent ya. Kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Ini adalah hasil public square. Ctrl Alt, copy. Oke. Kemudian kita buka Word. Buat judul whole list square. Kemudian paste file tadi. Setelah itu kita akan melakukan estimate, kemudian mengganti cross section ini dengan fix, kemudian klik OK. Ctrl Alt, copy. Oke. Judulnya fix effect model. Untuk mengetahui bahwa fix effect model dengan put list square yang mana lebih cocok, maka kita akan lakukan uji coba, di mana kita klik proc, view, kemudian fix random effect testing, redundant fix effect likelihood ratio. Maka akan muncul hasil seperti ini. Copy lagi, klik OK, uji coba. Dari hasil uji coba ini kita lihat ke cross section chi-square ini. Di sini probabilitasnya menunjukkan 0,00, di mana di bawah 0,05 itu menggunakan fixed effect model dan di atas menggunakan put list square. Dan di sini menunjukkan 0,00, maka kita harus melihat ke fixed effect model. Dan setelah menggunakan fixed effect model itu kita harus lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita tes dulu untuk random effect modelnya. Klik estimate, kemudian kita ganti cross section ini dengan random, kemudian klik OK. Maka akan menghasilkan random effect model. Kemudian copy lagi,
judul random effect model, paste. Setelah itu, untuk mengetahui antara random effect model dan fixed model yang mana lebih cocok, kita menggunakan uji Hausman, di mana kita balik ke views lagi, klik view, kemudian fixed random effect testing, correlated random effect Hausman test. Maka akan muncul hasil seperti ini, dan kita copy lagi. Uji Hausman. Setelah itu kita melihat hasil dari uji Hausman ini di bagian cross section random, di mana di bawah 0,05 maka kita akan memilih fixed effect model, dan jika di atas 0,05 maka kita akan menggunakan random effect model. Dan di sini menunjukkan angka probabilitas ini sebesar 0,0001, di mana angka tersebut ada di bawah 0,05, maka kita akan kembali melihat ke fixed effect model. Dari hasil fixed effect model ini, pertama kita melihat uji T kecil ini. Kita lihat di bagian prop, di mana di bawah 0,05 itu berarti signifikan, dan di atas 0,05 itu berarti variabel independen atau kontrol itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dependen. Nah, dari probabilitas di sini menunjukkan bahwa ada dua variabel yang di bawah 0,05, yaitu ukuran dewan dengan ukuran perusahaan, yang menunjukkan angka sebesar 0,0097, terus 0,0385. Setelah itu kita dapat melihat dari uji F yang ada di bawah. Lihat di bagian prop F statistik, di mana sini menunjukkan angka sebesar 0,00, di mana di bawah 0,00 seperti yang tadi, yaitu di bawah 0,05 itu berarti signifikan, dan di atas 0,05 itu tidak berpengaruh secara signifikan. Dan di sini menunjukkan angka yang di bawah 0,05, maka dapat dikatakan variabel independen itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian di bagian adjusted R-square ini menunjukkan angka sebesar 0,814, atau dapat kita katakan sebagai 81,4 sekian persen. Nah, ini berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 81, sekian persen. Kemudian 18,8% sekian itu dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak terdapat dalam model. Sekian dari hasil uji saya, terima kasih.